A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang keesaan uluhiyahnya, bahwa dia yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan mengeluarkan mereka dari tiada kepada menjadi ada, serta menyempurnakan bagi mereka nikmat lahiriah dan batiniah, yaitu dia menjadikan bagi mereka bumi sebagai hamparan seperti tikar yang dapat ditempati dan didiami, yang dikokohkan dengan gunung-gunung yang menjulang, dan dibangunkan langit sebagai atap, sebagaimana firman-Nya, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Dan dia telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Yang dimaksud dengan langit di sini adalah awan yang turun pada saat dibutuhkan oleh mereka. Lalu dia mengeluarkan bagi mereka buah-buahan dan tanaman seperti yang mereka saksikan sebagai rezeki bagi mereka dan ternak mereka. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ia menceritakan, qultu ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'zamu 'indallah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu a'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Seruan itu ditujukan kepada kedua belah pihak, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Artinya, esakanlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Masih menurut Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kalian mengada-adakan tandingan-tandingan bagi Allah. Artinya janganlah kalian menyekutukannya. Jangan mengadakan tandingan-tandingan yang tidak dapat memberikan mudarat maupun manfaat, sedang kalian mengetahui bahwa tiada ilah, yaitu sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia yang memberikan rezeki kepada kalian. Dan kalian juga mengetahui bahwa yang diserukan kepada kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diesakan adalah Rabb yang hak dan tidak diragukan lagi. Demikian juga yang dikatakan oleh Qatadah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Azza wa Jalla, fala taj'alu lillahi andadan. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Al-andad berarti syirik yang lebih samar daripada semut melata di atas batu hitam pada kegelapan malam.
termasuk menjadikan andad bagi Allah adalah ucapan demi Allah dan demi hidupmu serta demi hidupku, hai fulan. Ayat di atas menjadi dalil yang menegaskan perintah bertauhid dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa menyekutukannya. Dan banyak para mufassir, misalnya Ar-Razi dan juga lainnya, yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan adanya Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Ayat tersebut tentu saja menunjukkan hakikat itu. Karena barang siapa yang memperhatikan semua ciptaan yang ada di alam ini, baik yang berada di bawah yaitu bumi maupun yang di atas yaitu langit, perbedaan bentuk, warna, karakter, dan manfaatnya, serta menempatkan semuanya itu pada tempat yang mendatangkan manfaat dengan tepat, maka ia akan mengetahui kekuasaan penciptanya, hikmah, ilmu, ketelitian, dan keagungan kekuasaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang Arab Badui ketika ditanya, apakah dalil yang menunjukkan adanya Rabb? Mereka menjawab, subhanallah, kotoran unta menunjukkan adanya unta, dan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang pernah jalan. Bukankah langit mempunyai gugusan bintang, bumi mempunyai jalan-jalan yang lurus, dan lautan mempunyai gelombang? Tidakkah yang demikian itu menunjukkan pada kalian akan adanya Al-Latifu Al-Khabiru, Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa sebagian orang-orang zindiq pernah bertanya kepadanya mengenai keberadaan Allah. Maka ia pun mengatakan kepada mereka, tinggalkan aku di sini. Aku sedang memikirkan suatu hal yang telah memberitahukan kepadaku. Mereka memberitahukan ada sebuah kapal di laut yang syarat dengan beraneka ragam barang dagangan, dan tidak ada seorang pun yang menjaga dan mengendalikannya. Namun demikian kapal itu tetap berlayar tanpa nakhoda, terombang-ambing oleh derasnya ombak hingga akhirnya berhasil melalui gelombang tersebut dan terus melaju tanpa nakhoda. Maka mereka pun berkata, ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. Lalu Abu Hanifah berkata, aduhai kalian, jika demikian, apakah alam jagat raya ini beserta isinya yang teratur disebut sebagai suatu yang tidak ada pembuatnya? Maka orang-orang itu tercengang keheranan hingga akhirnya mereka kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di bawah bimbingannya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya mengenai adanya Allah, Rabb pencipta, maka ia pun menjawab, ini adalah daun murbai yang memiliki satu rasa. Jika dimakan oleh ulat sutra maka akan keluar menjadi serat sutra, dan jika dimakan oleh lebah akan menjadi madu. Jika dimakan oleh kambing, sapi, dan binatang sejenisnya akan keluar menjadi kotoran, dan jika dimakan kijang akan menjadi wewangian, padahal itu berasal dari satu materi. Mengenai hal tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah ditanya, maka ia menjawab, di sini terdapat benteng yang sangat kokoh dan halus yang tidak berpintu dan tidak ada jalan masuk. Yang dimaksud oleh beliau adalah sebuah telur. Bagian luarnya tampak seperti perak dan bagian dalamnya tampak seperti emas murni, dan ketika sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dinding benteng pecah. Dari dalamnya keluar binatang yang dapat mendengar dan melihat serta memiliki bentuk yang sangat elok dan suara yang sangat indah, yaitu telur dikala keluar dari dalam seekor anak ayam. Sedangkan ulama lainnya mengatakan, orang-orang yang memperhatikan ketinggian dan keluasan langit serta berbagai bintang, komet, dan planet, juga merenungkan bagaimana semuanya itu berputar di falak yang luar biasa besarnya pada setiap siang dan malam hari, yang pada saat yang sama masing-masing berputar sendiri menurut porosnya. Kemudian
juga memperhatikan lautan yang mengelilingi bumi dari segala sisi, serta gunung-gunung yang diletakkan di bumi agar bumi seimbang dan stabil, dan penduduknya dapat menghuninya walaupun dengan bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam dan berwarna-warna. Demikian pula sungai-sungai itu yang mengalir dari satu negeri ke negeri yang lain untuk memberikan berbagai manfaat. Juga diciptakannya berbagai macam binatang, tumbuh-tumbuhan yang mempunyai rasa, bau, bentuk, dan warna yang bermacam-macam. Padahal dalam satu tanah dan air yang sama alamnya, maka semua itu menunjukkan adanya Rabb, Sang Pencipta, kekuasaannya yang agung, hikmah, rahmat, kelembutan, dan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. Tiada ilah yang hak selain Dia, kepadanya kami bertawakal dan kembali. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai masalah ini cukup banyak. Wallahu a'lam bishawab.